Halo Scorpio, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan bacakan dulu dari perasaan kamu, Scorpio. Perasaan kamu dulu ya, kita mulai dari kamu dulu. Perasaan kamu terhadap dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Scorpio, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Kita punya The Tower. Kita punya Queen of Swords. Perpaduan combo sekali The Tower dan Queen of Swords. Oke. Nine of Cups. Dan kita punya Two of Wands gitu ya. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Scorpio, gimana sih perasaan kamu terhadap dia sejauh ini? Sejauh kamu menonton video ini gitu ya, sejauh para penonton, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. The Tower. Kamu sebenarnya ada keinginan untuk mau memperbaiki, mau membenahi hubungan kamu sama dia gitu ya. Aku bisa bilang bahwa sekarang ini kondisi hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja. Karena kita punya The Tower gitu. Walaupun sedang tidak baik-baik saja, kamu sebenarnya ada keinginan sebenarnya deep down. Kamu sebenarnya mempunyai keinginan untuk mau memperbaiki hubungan, memperbaiki kondisi hubungan gitu. Karena ya perasaannya masih ada. Kita punya Nine of Cups di sini. Kamu masih mau atau kamu masih punya harapan, keinginan agar kedepannya masih banyak lagi kebersamaan, momen yang bisa tercipta di antara kalian berdua. Kamu masih mau gitu. Tapi atas apapun yang telah terjadi, atas apapun permasalahannya, membuat kamu jadi penuh pertimbangan, membuat kamu jadi tidak stabil, berputar secara kondisi emosi ataupun kondisi pikiran tidak stabil karena emosi atau pikiran kamu lagi jernih, lagi stabil, lagi baik-baik aja, tapi ada kalanya perasaan kamu dan pikiran kamu agak down, agak susah tenang, susah berpikir secara jernih gitu. Ada kondisi yang berputar di sini, ketidakstabilan kondisi emosi ataupun perasaan gitu ya. Kamu lagi mempertimbangkan Queen of Swords, Nine of Cups, Two of Wands, tiga-tiganya berbicara tentang pertimbangan. Sayang sih, mau perbaiki hubungan sih, tapi dulu begini, tapi dulu begitu. Dia begini, dia begitu. Selama ini kondisi hubungan seperti ini. Jadi, walaupun secara emosi, secara perasaan mau diperjuangkan lagi, tapi secara logis gimana ya? Jadi kamu tuh lagi benar-benar mempertimbangkan dari dua sisi, logika dan emosi. Secara emosi iya, kamu masih sayang dan kamu masih mau memperjuangkan. Tapi secara logika kamu nggak yakin nih. Sekarang ini kamu lagi mempertimbangkan dengan amat sangat gitu. Apakah kamu sebaiknya berjuang lagi, memperjuangkan kembali, bertahan atau mundur gitu. Kamu benar-benar lagi mempertimbangkan plus dan minus dari dua
dari dua opsi tersebut. Kamu tuh aku melihat lagi marah gitu, lagi marah banget. Kita punya The Tower dan Queen of Swords. Pasti kamu lagi dingin banget kepada dia, keras banget kepada dia gitu ya. Aku melihat beberapa dari kamu lagi emosi banget, lagi marah banget gitu atas apapun yang telah terjadi gitu ya. Aku melihat sepertinya banyak dari kalian ini adalah permasalahan yang telah kamu pendam-pendam, yang telah kamu kayak tahan, dan akhirnya boom, kamu udah nggak kuat lagi. Apapun permasalahannya gitu ya. Untuk beberapa atau banyak dari kamu, permasalahannya seperti ada keterkaitan dengan pihak ketiga. Karena kita punya The Tower dan Two of Wands. The Tower ini kartu serangan dari luar gitu. Sesuatu di luar kalian. Jadi permasalahannya bukan internal kalian penyebabnya, tapi eksternal kalian gitu ya. Pasti ada keterkaitan dengan orang ketiga di sini. Orang ketiga itu bisa banyak hal gitu ya. Bisa misalnya emang kamu dealing dengan yang lain, atau dia dealing dengan yang lain, atau hubungan kalian merupakan hubungan ketiga, atau misalnya hubungan ketiga dalam artian ada keterlibatan orang tua di sini, keterlibatan sahabat, teman, dan lain-lain gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, sepertinya ada keterkaitan dengan mantan, atau someone from the past gitu ya. Mantan itu nggak mesti mantan pacaran terakhir gitu ya. Bisa aja mantan pacaran terakhir, bisa aja mantan pacaran kesekian, bisa aja mantan gebetan, mantan PDKT, atau apapun statusnya, tapi someone from the past gitu ya. Baik dari kamu yang dealing dengan someone from the past, atau dia yang dealing dengan someone from the past gitu ya. Dan kartu Tower ini juga berbicara sepertinya ada keterkaitan dengan tidak mendapat restu orang tua gitu ya. Beberapa dari kalian seperti di sana gitu. Jadi kayak permasalahan restu orang tua atau dealing dengan siapapun ini udah terjadi cukup lama, udah berusaha dicari solusinya nih, penyelesaiannya udah cukup lama, tapi nggak ada perkembangan sama sekali, nggak ada movement sama sekali, yang pada akhirnya kamu tuh kayak udah habis kesabaran, udah boom, meledak. Sampai kapan ngegantung terus, sampai kapan gini terus, sampai kapan ini masalah nggak kelar-kelar gitu, ada kondisi di sana, ada energi di sana gitu ya. So, aku akan bukakan dari oke, sebelum aku lanjut. Tapi, walaupun kamu ada emosi, walaupun kamu um, kesal, ada hal-hal menjadi pertimbangan, pergumulan, dan kebimbangan untuk kamu, tapi kamu masih berusaha let it flow gitu. Bukan berarti kamu lagi kesel, bukan berarti ada masalah, bukan berarti emosi kamu udah nggak tertahankan, bukan berarti kesabaran kamu udah habis, lalu kamu langsung mundur, langsung memilih move on. Enggak, kamu masih memilih untuk let it flow aja dulu, biarkan semua mengalir dulu. Cuma emang possible, sekarang lagi renggang, lagi minim, atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali gitu ya. Nah, untuk beberapa lainnya, aku melihat isunya terkait LDR, karena kita punya Two of Wands gitu ya. Sepertinya emang ada yang LDR di sini. Dan antara kamu atau antara dia, ada yang stalking-stalking nih gitu, ada yang stalking sosial media. Stalking ini bisa dalam artian langsung nih klik IG story kamu misalnya, atau dia pakai aplikasi yang diam-diam biar nggak ketahuan gitu. Nah, stalking bisa ada cara canggihnya gitu, ada menggunakan aplikasi diam-diam biar nggak ketahuan gitu ya. Tapi aku melihat energi stalking di sini, ada energi stalking antara kamu stalking dia atau dia yang stalking kamu gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, aku akan bacakan terkait perasaan dia terhadap kamu gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Scorpio, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. The Emperor. Nine of Swords. Page of Wands.
Two of Swords. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Scorpio, dia kalau kamu tanya aku, apakah sekarang ini dia lagi happy? Apakah sekarang ini dia fine-fine aja tanpa kamu? Enggak. Dia overthinking. Dia ada beban pikiran terkait kamu, terkait kondisi hubungan kalian. Mungkin kamu melihat dia kayaknya baik-baik aja, kayak gak ada masalah gitu ya. Tapi di dalam dia lagi banyak pikiran terkait kamu, terkait hubungan kalian. Pembawaan luarnya dia seakan baik-baik saja, tapi di dalamnya, di dalam hatinya, di dalam kepalanya, lagi complicated banget gitu. Dia lagi banyak overthinking. Aduh, sayang sih sama Scorpio, tapi kondisi begini, tapi kondisi begitu, aku harus gimana ya? Bener-bener lagi overthinking. Bener-bener lagi tidak di kondisi yang baik-baik saja gitu. Apapun yang menjadi masalah di dalam hubungan kalian, aku bisa lihat bahwa permasalahannya sepertinya bukan permasalahan sepele. Kalau kita punya Page of Wands dan kita punya kartu The Tower gitu. Dua kartu ini membicarakan terkait permasalahan yang tidak sepele. Permasalahan yang besar, complicated, rumit gitu. Walaupun permasalahannya rumit, tapi dia masih mau upayakan solusinya. Tapi saking rumitnya, dia sampai bingung sendiri, sampai stres sendiri. Aduh gimana ya penyelesaiannya, solusinya gimana gitu ya. Tapi sejauh ini, dia masih berusaha untuk sama kayak kamu, let it flow. Dia berusaha untuk, dia berusaha untuk jangan sampai kebingungannya. Jangan sampai sulitnya kondisi menghambat dia. Dia tidak mau seperti itu. Dia memilih untuk, walaupun situasi rumit, tapi dia tetap harus maju. Tapi life must go on. Tapi the show must go on gitu. Nah, aku mendengar lagu Celine Dion yang The Show Must Go On gitu. Itu bukan lagu Celine, cuman Celine nge-cover lagu itu. Aku lupa itu lagu aslinya lagu siapa. The Show Must Go On, tapi ada versinya Celine Dion gitu ya. Aku mendengar lagu The Show Must Go On gitu. Dalam artian, walaupun menurut dia situasi lagi rumit banget dan pribadi dia pun lagi pikirannya nggak stabil, emosinya nggak stabil, tapi dia merasa bukan berarti ada masalah lalu dia harus stuck, lalu dia harus terhambat gitu. Dia memilih untuk ya udah deh be present aja, dalam artian dia berusaha untuk berfokus ke sekarang ini, dia bisa ngapain. Yang dia rasa bisa dia lakuin, itulah yang akan dia lakuin. Contoh, misalnya sekarang ini dia merasa belum tepat nih waktunya untuk menghubungi kamu, maka dia belum akan hubungi. Tapi tepat nih untuk sekarang ini, dia hanya sebatas nge-stalking kamu, maka dia akan lakukan sampai sebatas itu aja. Dia nggak akan paksakan untuk hubungin kamu kalau dia rasa sikonnya masih belum tepat gitu. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti dia merasa sikonnya udah tepat nih untuk hubungin kamu, maka dia akan lakukan gitu. Dia akan melakukan apa yang dia rasa tepat untuk dia lakukan at the moment gitu. Sambil dia jalani seperti air mengalir, sambil dia let it flow, sambil dia mempertimbangkan. Dia banyak menimbang-nimbang. Kalau opsi A gimana? Kalau B gimana? Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Sambil dia jalani dan juga sambil dia mempertimbangkan, sambil dia meyakinkan dirinya gimana caranya menanggapi kondisi hubungan kalian, kondisi permasalahan kalian, sambil juga dia menstabilkan kembali emosi dan pikiran dia yang sekarang ini lagi nggak stabil gitu ya. Aku bisa melihat dia itu berusaha banget mencari solusi. Cuman ya emang nggak kelihatan, seakan dia santai, seakan dia lulus-lulus aja. Tapi sebenarnya dia berusaha mencari solusi. Dia mau banget memperjuangkan kondisi hubungan. Cuman emang dia bingung cara gimana, dia masih bingung. Tampak luarnya seakan baik-baik saja, seakan dia cuek, seakan dia tidak peduli. Tapi di dalamnya sebenarnya dia ada worry, ada kepikiran, ada perjuangan tersendiri yang tidak terlihat oleh kamu gitu ya sampai sejauh ini gitu ya. Two of Swords, beberapa isunya sepertinya ada orang lain baik lagi, bingung antara yang ini atau yang itu gitu. Jadi kayak ya udah deh jalan aja dulu, ntar ke depannya gimana masa belakangan gitu. Yang penting dia jalani dulu sebagaimana mestinya, sebisa dia gitu ya. So, Scorpio, untuk selanjutnya aku akan ambilkan saran untuk kamu gitu ya. So, let's see. Ada energi mantan di sini ya, ada energi mantan antara kamu berhadapan dengan mantan atau dia yang berhadapan dengan mantan gitu ya. Kalau kamu resonate dengan ada pihak ketiga dalam artian kamu dealing dengan yang lain atau dia yang dealing dengan yang lain, possible ada yang dealing dengan mantan di sini gitu ya.
Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan dengan doinya masing-masing. Satu kartu teratas. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Sarannya adalah reconsider, pertimbangkan ulang. Apapun yang sekarang ini sedang kamu pikirkan, baik move, misalnya gini, misalnya kamu lagi berpikir, aku move on aja deh, coba pikirkan ulang dulu. Aku bertahan aja deh, coba pikirkan dulu, gitu. Jadi apapun yang sekarang ini sedang kamu pertimbangkan, coba dipikirkan ulang, dipikirkan berkali-kali sampai akhirnya kamu yakin gitu. Karena jangan sampai kamu mengambil keputusan di saat kamu sendiri belum yakin ini benar atau enggak, ini baik atau enggak gitu. Jadi gini, pada dasarnya keputusan itu apapun itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar karena masing-masing punya plus dan minus yang tersendiri gitu. Tinggal bagaimana kita mempertimbangkan apa yang terbaik, apa yang paling minim resiko, apa yang paling menguntungkan untuk kita gitu ya. Nah, jangan sampai kamu lagi emosional karena kamu lagi marah banget, kamu lagi bimbang, emosional gitu ya. Jangan sampai kamu mengambil keputusan di saat emosional, lalu ke depannya justru kamu akan sesali. Jangan sampai keputusan tersebut justru adalah keputusan yang akan memperparah atau memperumit kondisi gitu. Jadi, sebelum mengambil keputusan apapun, reconsider, pikirkan ulang, pikirkan secara matang, jangan sampai gegabah gitu ya, jangan sampai impulsif dalam mengambil keputusan gitu ya. Oke. Selanjutnya kita ada informasi-informasi tambahan. Di sini ada inisial nama, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama berdua, atau nama pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa tiga-tiganya keluar, inisial nama kamu, nama dia, nama pihak-pihak terkait, atau salah dua, atau salah satu saja. Ada bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Di sini juga ada zodiak, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, atau bahkan zodiak pihak-pihak terkait apabila memang ada. Atau ketiga yang bisa keluar, salah satu atau bahkan salah dua gitu ya. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan hubungan kalian, baik dengan kamu, dengan dia, dengan pihak-pihak lain apabila memang ada, dengan salah satu, salah dua, atau salah tiga gitu ya. Bisa tanggal-tanggal atau bulan ulang tahun gitu ya. Pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali pacaran kalau pernah pacaran atau sedang pacaran, pertama kali putus kalau lagi putus atau sudah pernah putus, pertama kali PDKT kalau masih ingat, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa kalau misalnya informasi-informasi yang tertarik dari box ini tidak ada yang resonate dengan kamu, nggak apa-apa, jangan khawatir. Ini general reading. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan, dan ambil pembelajaran serta hikmahnya. Gitu ya. So, kita mulai aja ya. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Kita punya Oktober, kita punya Sagittarius, kita punya 16, kita punya Desember, kita punya 22, kita punya 5, kita punya Juli, kita punya 6, kita punya Y, kita punya Gemini atau Gemini, kita punya Maret,
Possible beberapa dari kamu berhadapan dengan Libra gitu ya. Virgo, September, Februari, 28, 27, November, 2, 14, 28, D, Leo, Mei, Juli. Oke, aku mendengar lagunya. Ini lagu lagi favorit aku banget. Ini lagu aku bener-bener lagi suka. Bener-bener lagi suka. Demi Lovato sama Sam Fisher. What Other People Say gitu. Jadi possible memang hubungan kalian ini ada keterkaitan dengan pihak-pihak lain yang terlalu banyak ikut campur. Misal orang tua misalnya gitu ya. Atau misalnya teman, sepupu, atau siapapun itu. Tapi ada pihak-pihak di luar kalian terlalu ikut campur dalam hubungan kalian. Dan kalian terlalu mendengar mereka. Atau dia terlalu mendengar mereka gitu. Misalnya, relasi kamu bilang, dia tuh gini 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 loh, lalu kamu dengar, lalu berdampak ke hubungan kalian, atau dia yang begitu, dia telah mendengar perkataan orang lain yang akhirnya berdampak ke hubungan kalian, ada energi di sana gitu ya. Kamu bisa coba dengar lagunya yang tadi aku bilang, Demi Lovato dengan Sam Fisher, What Other People Say gitu ya. Januari, N, Agustus, S, April, 3, Februari. Lalu aku dapat energi di mana kamu Scorpio, kamu yang tipikal yang ke dia itu sekarang tuh seperti gini, seperti yang kayak diajak ngobrol pun udah mulai males, lagi nggak mau gitu, lagi bener-bener nggak mau ngobrol gitu, ditanya apa kabar misalnya gitu ya, lalu kamu kayak balasnya judes atau kamu nggak mau balas gitu. Aku mendengar lagu Meghan Trainor, No gitu, kayak My Name Is No, My Number Is No gitu-gitu kan, bener-bener kamu nggak mau merespon atau nggak mau menanggapin dia gitu loh. Nah, kamu bisa coba denger lagu No gitu, possible akan resonate untuk kamu gitu ya. No, Meghan Trainor. 30 Juni, Libra, 24 Taurus, dan possible untuk beberapa dari kamu emang lagi fokus ke diri sendiri, fokus ke have fun misalnya nonton, atau misalnya kamu cari kegiatan sendiri gitu yang bikin kamu happy, bener-bener gitu loh, yang lagi sibukin diri supaya bener-bener happy dan terdistract dari hubungan ini, dari hubungan kalian dengan si dia gitu ya. Leo, Maret, Libra, 31, 23, Juni, G, K, Mei, B. Aduh, aku tuh lagi suka banget sama lagunya yang tadi Demi Lovato sama Sam Fisher, What Other People Say. Itu bagus banget, parah. H, 7, X, 31, 9, 11. Aku melihat beberapa dari kalian sepertinya mempunyai sifat karakternya sama, yang mirip-mirip gitu loh, sama-sama keras gitu ya, sama-sama punya pendirian tersendiri gitu, dan somehow itu menjadi masalah gitu ya untuk hubungan kalian. 29, S, T, 8, Februari, Oktober, Taurus, U, L, U, A. Aku mendengar love you gitu. Jadi possible ada yang sering ngomong gitu tuh, love you, atau dia yang sering bilang gitu. Atau love you adalah kata-kata yang sekarang ini kamu atau dia mau sampaikan
kepada satu sama lainnya. Apalagi mengingat sepertinya beberapa dari kamu lagi tidak berkomunikasi. Dan ketika berkomunikasi, kamu atau dia mau bilang love you gitu loh. 2. F. Gemini atau Gemini. Dan terakhir kita punya Januari gitu ya. So, Scorpio, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan atau yang menyinggung. Aku minta maaf. Aku tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan hal-hal tersebut. Sekali lagi aku minta maaf dan jangan lupa komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.